Halo semuanya, kali ini saya akan mempresentasikan tugas KWU yaitu proposal usaha kue dadar gulung rainbow, jajanan lokal yang instagramable. Ada daftar isi. Yang pertama, business overview terdiri dari latar belakang, visi, misi, dan tujuan, struktur organisasi, serta logo perusahaan. Yang kedua, analisis usaha. Pertama ada marketing mix, terdiri dari produk, price, place, promotion, productivity, dan quality. Kedua, manajemen produksi kegiatan terdiri dari penggunaan bahan baku, daftar peralatan yang dibutuhkan, biaya operasional, serta proses pembuatan. Ketiga, analisis pasar, yaitu terdiri dari analisis SWOT. Keempat, penghitungan keuangan terdiri dari break-even analysis, balance sheet, estimasi pengeluaran, menetapkan harga jual, serta estimasi laba. Berikut ada quote dari salah satu pengusaha sukses yaitu Jack Ma. Dalam jalan menuju sukses, Anda akan sadar bahwa orang yang sukses bukanlah orang yang suka merengek maupun yang sering mengeluh. Berikut ada logo serta nama perusahaan kami. Nama perusahaan kami adalah PT Karya Bali. Kita masuk ke bagian pertama yaitu business overview. Ada latar belakang. Problemnya, di era ini makanan lokal Indonesia terlihat sangat miris karena makanan lokal kita tidak diminati lagi oleh masyarakat dan kaum milenial. Mereka lebih memilih makanan modern serta makanan negara lain. Solusinya yaitu meningkatkan daya tarik konsumsi masyarakat dan kaum milenial dengan cara memodifikasi makanan lokal agar sesuai dengan jiwa milenial. Contohnya, memodifikasi makanan lokal dengan cara memberi warna atau varian rasa yang digemari kaum milenial serta mengubah makanan lokal menjadi instagramable. Perkenalkan, nama saya Pang Yuliani dari kelas 12 IPS 4, nomor absen 31, dari SMA Kristen Harapan Denpasar. Perkenalkan tim kami. Yang pertama, saya sendiri Pang Yuliani selaku direktur. Kedua, Gita Saraswati selaku kepala bagian accounting. Ketiga, Ayu Suri Padmawati selaku kepala bagian marketing. Keempat, Pelia Paramita selaku kepala bagian produksi. Visi, misi, tujuan. Visi kami yaitu menjadikan makanan lokal kembali diminati oleh masyarakat dan kaum milenial. Misinya pertama, mencari bahan baku yang berkualitas dengan harga relatif murah. Kedua, meningkatkan daya tarik produk agar diminati masyarakat. Ketiga, melakukan analisis pasar yang sesuai dengan produk kita. Keempat, mencari tempat yang strategis untuk memasarkan produk. Kelima, mencari tenaga kerja handal yang sesuai dengan perusahaan. Tujuan pertama, untuk menjadi perusahaan yang sukses dan dapat berkembang hingga kancah internasional. Kedua, untuk mengangkat makanan lokal kita agar semakin diminati masyarakat Indonesia. Ketiga, untuk menghadirkan makanan lokal dengan sensasi baru. Yang kedua, kita masuk ke bagian analisis usaha. Analisis usaha ada marketing mix dan manajemen produksi. Marketing mix terdiri dari produk, price, place, promotion, productivity, dan quality. Manajemen produksi terdiri dari kegiatan produksi, penggunaan bahan baku, daftar peralatan yang dibutuhkan, biaya operasional, serta proses pembuatan. Marketing mix. Produk yaitu kue dadar gulung rainbow. Peralatan yang digunakan adalah peralatan higienis dan tahan lama. Bahannya yaitu bahan organik dan tanpa pengawet. Proses pembuatan. Pertama, menentukan bahan dan alat yang dibutuhkan. Kedua, menyiapkan bahan dan alat yang diperlukan. Ketiga, melakukan produksi. Keempat, melakukan pengemasan. Lalu ada 4P dan SDP. Yang pertama, produk yaitu kue tradisional dadar gulung yang dimodifikasi warnanya. Kedua, price atau harga yaitu 3.000 per buahnya. Place atau lokasi yaitu lokasi produk serta tempat penjualan di perumahan. Promotion yaitu menggunakan media sosial. Segmentasi yaitu masyarakat Indonesia terutama Bali dan generasi milenial. Target pasar yaitu pria atau wanita remaja dan dewasa. Positioning yaitu meraih kepercayaan masyarakat bahwa dadar gulung rainbow dibuat untuk menciptakan makanan lokal yang instagramable.
Manajemen produksi. Pertama, menemukan ide untuk usaha. Kedua, mencari dan menentukan bahan baku. Ketiga, melakukan produksi. Keempat, melakukan penghitungan keuangan. Penggunaan bahan baku, yaitu kelapa parut sebanyak 200 gram dengan harga satuan 10.000 dan jumlah yang digunakan 10.000. Gula merah 150 gram, harga satuan 11.500, jumlahnya 11.500. Garam seperempat sendok teh, harganya 500 perak untuk satu bungkus dan jumlah yang digunakan adalah 50 perak. Vanili bubuk setengah sendok teh, harganya 7.000 untuk 60 ml dan jumlah yang digunakan adalah 100 perak. Gula pasir setengah sendok makan seharga 7.000 untuk setengah kilogram, jumlah yang digunakan 50 perak. Air putih 50 ml. Lalu tepung terigu 200 gram, harganya 2.000, jumlah digunakan 2.000. Telur 1 butir, harga 2.000, jumlah yang digunakan 2.000. Santan cair 600 ml, harganya 30.000 dan jumlah digunakan 30.000. Tepung tapioka setengah sendok makan, seharga 5.000 untuk 500 gram, kita gunakan 50 perak. Garam setengah sendok teh, seharga 500 perak untuk satu bungkus, digunakan dengan jumlah 50 perak. Minyak goreng 1 sendok makan, seharga 1.000 atau sekitar 220 ml, kita gunakan sejumlah 100 perak. Pewarna secukupnya, seharga 5.000 untuk satu botol, kita gunakan sejumlah 100 perak. Totalnya adalah 45.000. Daftar peralatan yang dibutuhkan, yaitu mangkok sebanyak 5, teflon 1, spatula 1, sendok sayur 1, sendok makan 4, dan sendok teh 1. Biaya operasional. Yang pertama, gas seharga 55.000 dan listrik seharga 100.000, dengan total 155.000. Lalu ada proses produksi. Yang pertama, menentukan ide atau gagasan. Kedua, menyiapkan alat dan bahan. Ketiga, melakukan produksi. Keempat, finishing dan pengemasan. Lalu, cara membuat dadar gulung rainbow. Cara membuat isian unti atau kelapa. Pertama, siapkan teflon, lalu masukkan gula merah, kelapa parut, gula, garam, dan vanili bubuk. Kedua, masak hingga sedikit mengering. Ketiga, angkat dan dinginkan. Cara membuat kulit dadar gulung yaitu pertama, campurkan tepung terigu, tepung tapioka, telur, dan garam. Kedua, aduk hingga rata lalu tuangkan santan perlahan-lahan. Ketiga, bagi adonan hingga beberapa bagian lalu beri pewarna yang berbeda-beda. Keempat, panaskan teflon dan beri sedikit minyak. Kelima, masukkan adonan warna-warni ke dalam teflon lalu tutup dengan warna dasar. Ambil kulit dadar gulung lalu beri 1 sendok isian unti atau kelapa. Selanjutnya dadar gulung dilipat seperti amplop dan digulung. Lakukan berulang-ulang dan kue dadar gulung rainbow siap disajikan. Berikut gambar dari kue dadar gulung rainbow. Ketiga, kita masuk ke analisis pasar. Analisis SWOT. Terdapat strength atau kekuatan. Yang pertama, produk kekinian dan instagramable. Kedua, harga yang merakyat dengan kualitas yang bermutu. Ketiga, jajanan cita rasa lokal yang sesuai minat milenial. Opportunity atau peluang. Yang pertama, sosial media mendukung untuk promosi produk. Kedua, jajanan lokal yang instagramable akan banyak diminati. Ketiga, masyarakat menyukai sesuatu yang baru. Lalu, ada weakness atau kelemahan. Pertama, produk baru dibuat ketika ada yang memesan. Kedua, produk tidak tahan lama karena tanpa pengawet. Ketiga, hanya menyediakan satu varian rasa. Threats atau ancaman. Pertama, boros kuota karena harus selalu online. Kedua, tidak semua orang menyukai rasa unti atau kelapa. Ketiga, masyarakat lebih memilih makanan yang sedang tren. Lalu yang keempat, kita masuk ke perhitungan keuangan. Terdapat break-even analysis. Pertama, big loss. Kedua, loss. Lalu break-even analysis. Lalu profit. Dan kemudian high profit. Menghitung BEP, terdiri dari fixed cost, variable cost, harga penjualan, kontribusi per unit.
BEP unit yaitu 15 dan BEP harga yaitu 3.000. Balance sheet yaitu aset 200.000 dikurang liabilities 0 sama dengan equity 200.000. Estimasi pengeluaran bahan baku 45.000 ditambah operasional 155.000 yaitu 200.000. Menetapkan harga jual yaitu 50.000 dibagi 20 buah ditambah 500 perak yaitu laba, didapatkan hasil 3.000. Estimasi laba 20 buah dikali 3.000 dikurang 50.000 yaitu 10.000. Lalu untuk mencari persen 10.000 dibagi 100.000 dikali 100% dan mendapatkan 10%. Berikut ada kata-kata dari saya. Kesuksesan diraih dengan usaha dan doa, bukan hanya angan-angan semata. Media sosial kami yaitu @pt_bali_karya dan nomornya 081-774-979-100. Terima kasih. Jika ada pertanyaan bisa mengirimkan di web kami. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih.